Halo Sobat Juara, ketemu lagi di acara Bicara Bincang-Bincang Juara. Dan kali ini bersama saya Dia Farida. Untuk hari ini kita akan bicara tentang bulu tangkis dan pastinya bareng sama atlet bulu tangkis Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Hendra Setiawan. Halo Pak Hendra Setiawan, halo, apa kabar? Baik. Baik ya. Gimana hari ini kabarnya? Hari ini sedikit capek. Sedikit capek, kenapa tuh? Oke. Oke, Kak Hendra, hari ini kita ngobrolnya santai aja nih. Kita mau ngomongin soal kelanjutan karya Kak Hendra ya setelah keluar dari pelatnas gitu kan, masih aktif main sama partner barunya sama Tan Boon Hong gitu. Kita mau ngomongin soal yang dekat-dekat dulu. Ada Superliga sama ada All England juga. Nah, kalau untuk yang Superliga ini sendiri sebenarnya ikut sama Tan Boon Hong juga kan ya? Satu tim juga ya. Nah, itu apa sih yang mau dicari di Superliga itu sama Tan Boon Hong? Kalau saya sih kalau nanti dipartnerin sama dia pas Superliga ya itu buat sekalian buat istilahnya buat ngeklopin ya. Jadi kan selama ini saya latihan bareng jarang. Terus pertandingan juga baru 2 kali. Ya menurut saya sih kalau ini rotasinya belum oke ya. Jadi masih banyak apa yang harus dibenerin lah, terutama dari rotasinya itu. Dari rotasinya itu ya. Berarti tapi kalau untuk Superliga sendiri ada target tertentu harus juara kah atau gimana? Kalau Superliga sih ya kalau bisa sih juara ya. Juara ya. Oke. Kalau untuk All England sendiri gimana nih persiapannya? Nah, All England juga kita nggak banyak persiapan. Jadi ya mungkin persiapannya sambil di pertandingan ini. Maksudnya di Superliga sama di Jerman. Di Jerman. Oh, jadi nanti planningnya setelah Superliga ke Jerman dulu. Superliga Jerman baru All England gitu. Kalau di All England sendiri ada target khusus nggak? Maksudnya kalau kita ngomongin All England ini kan turnamen yang prestisius gitu kan, semua orang kayak pengen juara All England. Kok Hendra sendiri sama Tan gimana nih targetnya di sana? Kalau bilang pengen juara ya pasti pengen, Mbak. Cuma kan kita realistis aja ya. Jadi kan ini baru berapa lama sih? 1-2 bulan baru partner. Juga baru beberapa pertandingan, pasti saya butuh waktu untuk ya bisa dibilang untuk benar-benar klop ya. Jadi ya kita coba di All England ini sebaik mungkin lah ya. Jadi tapi untuk target kemana-kemananya masih belum ada gambaran ininya ya. Belum. Lebih ke gimana caranya untuk main yang terbaik aja berarti ya. Tapi sejauh ini sama Tan, kalau kemarin 2 turnamen terakhir ya di India sama di Thailand, mungkin kalau kita ngomongin rapor kan mungkin lebih bagus di India ya, karena di India sampai semifinal ya. India sampai 8 besar. Sampai 8 besar, perempat final ya berarti ya. Sementara kemarin di Thailand berhenti di babak kedua gitu kan. Nah, kalau Hendra sendiri ngerasanya lebih oke pas main di mana sih, di India kah atau lebih di Thailand sudah lebih baik apa gimana? Kalau saya sih lebih baik di Thailand. Kenapa tuh? Karena saya udah lebih baik lah istilahnya dari rotasinya itu, juga dari komunikasinya udah saling tahu. Kalau di India kan walaupun saya masuk 8 besar, cuma kan dari babak-babak sebelumnya lawannya mungkin belum terlalu berat kan. Baru di 8 besar saya ketemu Denmark. Iya, Mathias Bos sama Carsten Mogensen ya. Nah di situ ya itu juga bagus buat kita sih, jadi kita bisa tahu seberapa jauh sih kita ini. Tapi kalau ngomongin tadi evaluasinya, mungkin kan yang tadi banyak ditekanin sama Ko Hendra kan lebih banyak ke rotasi. Selain di rotasi, apa sih yang perlu diperbaiki lagi selama partneran sama Tan ini? Mungkin sekarang sih tinggal jaga stamina-nya. Jadi kan ya kalau seusia saya mungkin stamina lebih penting ya. Jadi lebih dijaga aja sih. Mungkin ditingkatin sih nggak mungkin. Udah nggak bisa ya, jadi dijaga aja ya. Berarti kalau pertandingan ngarepnya mungkin mainnya lebih banyak ke 2 game aja mungkin ya? Ya nggak juga sih. Nggak juga ya. Kalau main 3 game tetap masih kuat ya? Tetap masih kuat ya. Oke, ini kan tadi kan kita udah ngomongin soal Superliga, soal England gitu kan. Itu kan yang turnamen individual semua gitu kan ya. Sementara Hendra juga kan sebenarnya kan baru banget nih resign dari timnas gitu kan. Nah, kalau seandainya nanti tiba-tiba PBSI manggil lagi Ko Hendra untuk bantuin di Piala Sudirman, Ko Hendra gimana? Ya kalau PBSI manggil saya ya pasti saya akan bantu ya. Nanti mungkin
sebelum saya mundur juga udah ada omongan sih. Hmm. Kalau nanti seandainya PBSI butuh kamu, apa kamu siap? Saya bilang ya pasti saya siap. Oke, berarti kalau untuk urusan timnas sebenarnya nggak putus total ya, masih ada celah lah ya untuk membela negara. Ya, kalau dibutuhkan. Oke. Oke, ini kalau kita ngomongin jangka panjang sendiri, targetnya Hendra sama Tan Bun Hong sampai akhir tahun nanti gimana? Kalau akhir tahun sih kita berdua pengennya masuk top 10 dulu lah. Oke, top 10 dulu ya. Terus juga mungkin dapat 1-2 gelar kalau bisa ya. Kalau bisa. Karena sekarang kan ganda putra saya lihat nggak gampang. Semua udah rata. Kalau ngomongin peta persaingan sendiri lebih banyak kemana sih sekarang ini gitu ya? Sekarang hampir semua hampir sama. Hampir sama ya. Jadi kayak negara-negara Taipei, terus Jepang itu udah bagus-bagus semua lah istilahnya. Udah bisa nyamain Cina Iya, sama Denmark juga berarti ya. Kalau untuk Indonesianya sendiri, kita ganda putra setelah Ahsan sama Hendra pisah gitu dan banyak rotasi baru di pelatnas gimana? Kalau saya lihat sih ini bagus ya yang muda-muda. Mungkin tahun lalu ada Kevin Gideon yang udah juara Super Series, Angga Riki, terus ke depan mungkin juga Ahsan Rian juga bagus. Cuma ya harapan saya kan istilahnya mereka bisa dapat gelar yang bergengsi lah. Jadi sebenarnya kalau untuk ganda putra Indonesia sendiri pun masa depannya masih tetap oke masih ya, walaupun Ko Hendra udah nggak di pelatnas ya. Gitu. Oke, sekian dulu bicara kali ini, bincang-bincang juara bersama Hendra Setiawan. Terima kasih ya Ko Hendra sudah nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Kita ketemu lagi di acara bicara berikutnya yang pastinya barengan sama tokoh-tokoh olahraga lainnya yang tidak kalah keren dan tidak kalah hebat seperti Hendra Setiawan. Terima kasih.